Dalam sebuah cerita dongeng, kastil dikenal sebagai tempat tinggal keluarga kerajaan atau bangsawan. Di dunia nyata, kastil biasanya digunakan sebagai tempat tujuan wisata, seperti kastil Château d'Ussé di Perancis. Berasal dari kastil inilah cerita dongeng tentang Sleeping Beauty berasal. Bangunan yang awalnya merupakan benteng ini beralih fungsi menjadi tempat tinggal. Perrault terinspirasi dengan kemegahan d'Ussé dan menulis cerita dongeng. Pengunjung yang datang tidak hanya sekedar diperlihatkan properti super mewah, tetapi juga beberapa set adegan dari kisah Putri Aurora. Patung-patung ini juga digantikan bajunya setiap tahun. Jika sebelumnya kastil terlihat indah dan megah, bagaimana dengan kastil-kastil ini? Dari luar terlihat indah, tetapi ternyata di dalamnya menyimpan sejumlah kisah misteri. Di mana sajakah kastil-kastil ini? Seperti apa kisahnya? Berikut 7 kastil menyeramkan di dunia versi on the spot. Sekilas, kastil di atas bukit wilayah Utenburg, Austria ini terlihat indah dengan pemandangan pepohonan cemara di sekelilingnya. Namun siapa sangka, ternyata di dalamnya terdapat kisah tragis yang sangat menyeramkan. Kastil yang dibangun pada tahun 1200 oleh Prince Bischoff of Salzburg ini menjadi saksi kekejamannya saat memenggal ratusan kepala wanita yang dituduh sebagai penyihir. Tak cukup dengan memenggalnya, ia juga menyimpan kepala-kepala tersebut di dinding-dinding kastil. Kisah tragis yang terjadi di ruang penyiksaan bawah tanah kastil ini membuat arwah mereka penasaran dan konon masih bergentayangan hingga sekarang. Masyarakat setempat juga mempercayai mitos jika kastil Mosham merupakan tempat bersarangnya manusia serigala. Bukan tanpa alasan, pada tahun 1800 ditemukan potongan-potongan tubuh rusa dan sapi di sekitar kastil. Di saat bersamaan, hewan-hewan ternak milik warga juga menghilang secara misterius. Kastil Belcourt di Rhode Island terkenal sebagai salah satu tempat wisata berhantu di dunia. Di dalamnya dipenuhi berbagai benda antik bernilai seni tinggi. Banyak wisatawan mengunjungi Kastil Belcourt untuk melihat interiornya yang indah dan mewah. Di balik kemewahannya, barang-barang antik tersebut menyimpan misteri bagi wisatawan. Salah satunya adalah kursi yang seolah enggan untuk diduduki. Para wisatawan mencoba mendudukinya, namun mereka jatuh berulang kali. Tidak hanya kursi, kastil yang dibangun pada 1891 dan dibeli oleh keluarga Harold Tinney pada 1956 ini juga menyimpan koleksi baju zirah yang dihuni oleh arwah pemiliknya yang tewas setelah matanya tertusuk tombak dan tewas terbunuh. Konon, teriakan arwah-arwah penasaran ini masih terdengar dan setelah ditelusuri, suara-suara tersebut berasal dari baju zirah. Hati-hati, mungkin sesaat lagi teriakannya akan terdengar di telinga kita. Kastil paling berhantu di Irlandia yang berdiri sejak tahun 1250 ini dibangun oleh klan O'Bannon. Seiring berjalannya waktu, kepemilikan Kastil Lap terus beralih. Hingga pada 1532, istana dimiliki oleh klan O'Carroll. Selama klan O'Carroll tinggal di sini, berbagai peristiwa aneh terjadi. Salah satunya, kisah pendeta O'Carroll yang membunuh adiknya demi memperebutkan kekuasaan. Kala itu, adiknya juga seorang pendeta sedang memimpin misa di aula Kastil Lap. Dan secara tiba-tiba, sang kakak langsung menikamnya di depan umum. Pasca peristiwa tersebut, banyak yang mengaku melihat sosok misterius di Kastil Lap. Misteri lain terletak di ruang bawah tanah kastil, yang dipercaya sebagai tempat penyiksaan, di mana di tempat ini dikabarkan sering tercium aroma bau busuk dari tulang belulang.
kastil menyeramkan selanjutnya adalah Kastil Draksholm. Dibangun pada awal abad ke-12, kastil di pulau kecil Schillen ini digunakan sebagai tempat untuk mengintai musuh dan penjara. Kabarnya para tahanan disiksa secara sadis hingga tewas secara mengenaskan. Menurut desas-desus yang beredar, Kastil Draksholm dijuluki sebagai rumah 100 hantu karena banyaknya penampakan di sini. Salah satu penampakan yang membuat semua orang merinding ketakutan adalah sosok White Lady. Sosok ini sering dikabarkan terlihat menggunakan gaun putih dan berjalan anggun di lorong kastil. Menurut cerita, sosok White Lady adalah seorang putri bangsawan penghuni kastil Draksholm dan mencintai seorang pekerja kastil. Namun cintanya tak mendapat restu dari orang tua. Dia lalu memberanikan diri untuk beberapa kali melarikan diri dari kastil dan menikah dengan sang kekasih. Mengetahui tentang kisah cinta anaknya, ayah sang gadis menghukumnya dengan memenjarakannya di dinding kastil. Di awal abad ke-20, saat pemerintah setempat merenovasi kastil Draksholm, para buruh bangunan terkejut karena melihat tulang belulang di dinding kastil. Cerita White Lady pun seolah semakin terkuak kebenarannya. Kini, kastil Draksholm telah dialihfungsikan menjadi hotel dan restoran. Jika kita memiliki nyali, cobalah bermalam di sini. Berbeda dengan kastil lain, Kastil Predjama berada di dalam goa yang terletak di Slovenia. Menurut penduduk setempat, kastil ini dibangun sekitar 1274. Pada abad ke-15, ada seorang perampok baron melarikan diri dari Kaisar Romawi Suci, kemudian ia bersama keluarganya menempati Kastil Predjama. Tak lama terjadi pengepungan panjang dan kastil ini dihancurkan. Pada 1511, Kastil Predjama dibangun kembali dan lagi-lagi hancur, kali ini akibat gempa bumi. Untuk kedua kalinya setelah hancur, kastil ini dibangun kembali pada 1567 dan menjadi tempat banyak perampok berkumpul. Akibat banyaknya perampok yang tewas di dalam kastil ini karena pengepungan, Kastil Predjama kemudian dikenal keangkerannya. Di balik keindahan destinasi Rumania, konon ada sebuah istana bernama Bran Castle di kota Brasov. Tempat ini penuh dengan legenda Dracula, si makhluk penghisap darah yang amat menyeramkan. Hal ini membuat wisatawan menjadi penasaran dan ingin membuktikan sendiri kebenaran rumor Dracula. Bran Castle adalah sebuah kastil tua di Bukit Isroful, Kalimanului, Brasov, Transilvania. Konon, kastil tua ini dulunya merupakan tempat hunian Vlad Tepes, sang Dracula penguasa Wallachia. Ada pula yang mengisahkan kalau kastil tua ini dibuat oleh rakyat Brasov sebagai hadiah untuk Ratu Mary dari Rumania. Kastil ini berdinding serba putih, berhias lukisan antik, dan beratap genteng berwarna merah marun. Ada 60 kamar di dalamnya dan juga tangga berliku. Nuansa horor pun kian terasa dengan adanya barang-barang antik beraroma mistis milik Ratu Mary. Menara utama di sebelah utara kastil terkesan gelap dan seperti memiliki kisah mistis. Kini, Istana Dracula ini dikenal sebagai museum etnografi. Kastil Edinburgh terakhir kali aktif pada masa pemerintahan Raja David pada abad ke-12. Selain sebagai kastil, bangunan bersejarah ini juga berfungsi sebagai benteng yang berperan penting dalam kisah kerajaan Skotlandia. Hal ini menimbulkan berbagai kisah di dalamnya, termasuk kisah misteri. Ada puluhan ribu pembunuhan yang telah terjadi, mulai dari serangan mendadak, hukuman mati, hingga berbagai kematian misterius. Dengan kisah menyeramkannya, Kastil Edinburgh menjadi salah satu bangunan berhantu di Skotlandia. Beberapa kisah misteri paling terkenal adalah tentang Alexander Stewart dari Albania yang melarikan diri dengan cara menusuk mati para penjaga penjara dan membakarnya. Ada juga cerita mengenai penyihir bernama Janet Douglas dari Glamis yang dibunuh dengan cara dibakar di tiang gantungan. Konon hingga saat ini sering terdengar suara drum yang diduga dibunyikan oleh sosok anak kecil tanpa kepala.
Pada 2001, Kastil Edinburgh menjadi tempat populer di kalangan paranormal. Lebih dari 200 orang menjelajahi kastil ini. Setengah dari mereka mengaku merasakan pengalaman spiritualnya. Mulai dari melihat bayangan bergerak cepat, suhu ruangan yang secara tiba-tiba turun drastis, dan pakaian mereka yang seperti ditarik-tarik. Berani merasakan pakaian kita yang ditarik oleh penghuni di sini? Dan pemirsa, itulah 7 kastil menyeramkan di dunia versi On The Spot.